Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan murah rizki. Seperti biasa, admin akan menemani sobat dari aktivitas sobat yang tidak terlalu penting. Dan video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang ke-9. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Baik sobat, cerita di episode kali ini dimulai dengan perbincangan Imam Syafi'i bersama Bishr al-Marisi, di mana dalam perbincangan tersebut Imam Syafi'i menjelaskan ajaran yang benar yang harus diikuti oleh setiap muslim, yakni ajaran yang berdasarkan dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sela perbincangan, Bishr al-Marisi juga mencoba menguji keilmuan Imam Syafi'i dengan mempertanyakan keilmuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sangat cerdas serta luas ilmunya pun dengan mudah menjawab dan menjelaskan apa yang ditanyakan Bishr al-Marisi. أقول لك قال الله تعالى أنزل الذكر عليك من بيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الحديث وعلم الفقه في الدين شياطين. Imam Syafi'i lalu memperingatkan Bishr agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan bid'ah yang dia lakukan bersama kelompoknya. Di tempat lain, hal yang sama juga dibahas oleh Ahmad, Malik bin Main, dan Ibnu Nuh. Menurut Malik bin Main, paham Mu'tazilah dikhawatirkan akan mengincar dan mengambil alih kekuasaan negara. Tapi Ibnu Nuh merasa mereka tidak sampai demikian karena Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid masih memihak kepada para ahli fikih dan hadis, sehingga tentunya akan mempersempit ruang gerak paham Mu'tazilah. Sementara menurut Ahmad, mereka yang sudah masuk dalam paham Mu'tazilah seperti Badar adalah orang yang berilmu. Sebaiknya dicegah agar berhenti dekat pada ahli bid'ah dan pelaku kesesatan. Tentunya sesama muslim kita tidak bisa tinggal diam melihat mereka digiring pada kesesatan. Ahmad menambahkan kalau mereka harus diperingati agar meninggalkan perkumpulan paham Mu'tazilah itu. Beralih ke istana, Amirul Mukminin lalu menawarkan jabatan hakim kepada Imam Syafi'i. Menurutnya tidak ada orang yang lebih pantas menduduki jabatan itu selain Imam Syafi'i. Tapi dengan penuh penghormatan, Imam Syafi'i menolak tawaran tersebut. Dia beralasan bahwa dia hanya ingin fokus belajar mendalami Al-Quran dan hadis dan tidak ingin disibukkan dengan urusan yang lain. Mendengar jawaban Imam Syafi'i seperti itu, Harun ar-Rasyid terlihat sedikit kecewa. ويصلح لولاية القضاء والله لم أرى أفضل منك كما ويحزنني يا مولاي إن رأى أمير المؤمنين قبول اعتذاري. Tapi dia menerima keputusan Imam Syafi'i dengan satu syarat bahwa Imam Syafi'i harus tetap hadir dalam setiap majelis pertemuannya di istana. Di sisi lain, Ahmad bersama Ibnu Nuh lalu mencoba menasihati dan memperingati Badar agar menjauhi paham Mu'tazilah yang dijalankan Askasi dan al-Marisi. Tapi Badar tidak memperdulikan nasihat Ahmad. Dia justru membela dan membangga-banggakan Askasi dan al-Marisi sebagai gurunya yang ilmunya tak tertandingi oleh Ahmad. فالدين لا يؤخذ برأي ابن الأشرس ولا المريسي. اسمع يا ابن حنبل، أنت لم تبلغ من العلم ما بلغه الرجلان حتى تعلم أنهم على الحق. Cerita berlanjut ke Syafi'i bersama kakaknya yang membahas tentang Faus yang akan dibeli oleh Syafi'i. Menurut kakaknya ada yang disembunyikan tentang Faus oleh Syafi'i. Syafi'i mengatakan bahwa dia membeli Faus untuk menyelamatkannya dari penganiayaan Sumruda. Dia juga membeli Faus hanya untuk melayani kakaknya yang sedang sakit. Kembali ke perbincangan Ahmad, Malik bin Main, dan Ibnu Nuh. Ahmad menyampaikan bahwa Badar tidak mau mendengar nasihatnya. Dia bahkan marah ketika dinyatakan sebagai penganut paham Mu'tazilah. Malik bin Main lalu berpendapat agar mereka tidak gegabah menghadapi kelompok Mu'tazilah. Mereka harus menunggu dulu hingga kelompok Mu'tazilah menampakkan diri mereka secara terang-terangan sebagai bukti yang kuat. Selanjutnya memperlihatkan Imam Syafi'i sedang menyampaikan kajian. Dalam kajiannya, Imam Syafi'i melarang jamaahnya membahas ilmu yang berkaitan dengan paham Mu'tazilah dan bid'ah. Lalu Askasi yang menyamar ikut dalam kajian tersebut mencoba menguji Imam Syafi'i dengan bertanya bahwa paham Mu'tazilah salah satunya menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i pun lalu menjawab dengan tegas bahwa siapapun yang menganggap Al-Quran adalah makhluk maka dia telah kafir terhadap ayat Allah. Mendengar jawaban Imam Syafi'i seperti itu, Askasi merasa penasaran akan keilmuan Imam Syafi'i. Dia lalu mengajak Imam Syafi'i berdialog di tempatnya terkait permasalahan yang dia tanyakan. Beralih ke perbincangan Amirul Mukminin bersama Rabi. Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid sangat marah ketika melihat bukti laporan dugaan korupsi oleh anggota dewan di negeri Baramik.
Dia memarahi Rabi yang baru sekarang memberitahunya, tapi Rabi menyangkal jika dia yang dipersalahkan. Menurut dia, padahal jauh sebelumnya Rabi telah mencoba berkomunikasi untuk memberitahu Harun ar-Rasyid terkait kasus itu. Tapi Harun ar-Rasyid malah melarangnya berbicara apalagi terkait keluarga Yahya Abar-Maki. Harun ar-Rasyid lalu bertanya apa tujuan mereka melakukan semua itu. Rabi lalu menjelaskan kecurigaannya bahwa adanya hubungan rahasia antara Ja'far Abar-Maki dengan Yahya bin Abdillah At-Talibi. Cerita berlanjut ke pertemuan Imam Syafi'i dengan kelompok paham Mu'tazilah. Imam Syafi'i lalu menyampaikan kebenaran Al-Quran yang selalu diragukan oleh penganut paham Mu'tazilah. Setiap pertanyaan dan bantahan keraguan mereka terhadap Al-Quran selalu dijawab dan dijelaskan dengan benar dan sahih oleh Imam Syafi'i. Hingga akhirnya Askasi beserta pengikutnya terbungkam tidak bisa lagi membantah apa yang disampaikan Imam Syafi'i yang didasarkan pada ayat Al-Quran. Di sisi lain, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid mulai memikirkan permasalahan yang dibuat oleh Al-Baramik. Rabi lalu berpendapat kalau Amirul Mukminin terkesan membiarkan dan menutupi perbuatan makar yang dilakukan negeri Baramik kepadanya. Sementara di tempat lain, Abi Duad mencegat Ibnu Nuh yang berjalan di depannya. Dia mencoba bertanya kenapa sikap Ibnu Nuh berubah kepadanya. Tapi Ibnu Nuh tidak peduli dengan Abi Duad karena ikut sertanya dalam paham Mu'tazilah. قد ارتقيت مرتقا صعبا يا طويل العلم. Rabi selanjutnya mendapat informasi penting dari mata-matanya bernama Qasim. Qasim mengatakan kalau dia sering melihat Ja'far Abar-Maki membawa Yahya At-Talibi ke ruang rahasianya untuk membahas sesuatu hal yang penting. Padahal sebagaimana diketahui bahwa Yahya At-Talibi adalah tahanan yang dipenjara di negeri Baramik. Mendengar informasi tersebut, Rabi pun semakin yakin bahwa ada hubungan yang penting antara Ja'far dan Yahya. Dia lalu menyuruh Qasim untuk kembali mencari informasi terkait isi pembicaraan Ja'far dan Yahya. Lalu di istana Imam Syafi'i menemui Amirul Mukminin untuk meminta izin kembali ke Mekah, di mana Imam Syafi'i sangat mengkhawatirkan kondisi keluarganya di sana. Amirul Mukminin pun mengabulkan permohonan Imam Syafi'i. Dia lalu kembali menawarkan jabatan hakim buat Imam Syafi'i untuk di Mekah. Tapi Imam Syafi'i juga kembali menolak tawaran itu dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, bahwa dia hanya ingin fokus belajar dan tidak ingin disibukkan dengan pekerjaan yang lain. Sementara di tempat lain, Ahmad bersama Malik bin Main dan Ibnu Nuh kembali membahas tentang paham Mu'tazilah yang mulai meresahkan. Cerita berlanjut ke Badar bersama Abi Duad. Badar lalu membahas perselisihan yang sedang terjadi antara Abi Duad dengan Ibnu Nuh. Menurutnya itu karena perbedaan ilmu yang mereka miliki. Badar juga menyanjung Abi Duad yang sangat cerdas dan sangat bersahaja. Tapi Abi Duad tidak sepakat dengan cara Bishr al-Marisi menyebarkan ajarannya, sebab itu hanya akan membahayakan para pengikutnya. Apalagi itu terkesan berambisi melawan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Badar lalu menyinggung tentang rumah yang ditempati Abi Duad yang merupakan milik Ibnu Nuh. Dia merasa tidak nyaman kalau ingin bertemu dengan Abi Duad kalau masih di rumah milik Ibnu Nuh. Badar lalu menyarankan agar Abi Duad pindah dan mencari rumah yang lain. Cerita berlanjut ke Ahmad bersama ibunya. Ibunya melihat putranya sedang merenung. Dia lalu bertanya apa yang sedang dipikirkan putranya. Ahmad lalu menjawab bahwa dia merasa dirinya seperti tidak ada kemajuan. Padahal akalnya sudah dipenuhi dengan materi ilmu dari ulama di seluruh Baghdad. Semua guru besar hadis Nabi sudah dia datangi dan berguru padanya. Ahmad bin Hanbal merasa dirinya telah sampai pada tingkatannya. Ibunya lalu menyarankan agar putranya pergi ke kota lain, mencari dan berguru pada ulama di kota itu, serta menuntut ilmu dan kisahnya hingga cita-citanya menjadi ulama besar tercapai. Tapi Ahmad lalu mempertanyakan tentang biaya perjalanan yang sangat mahal jika dia harus pergi. Sementara mereka juga butuh untuk biaya hidup sehari-hari. Ibunya lalu memberi nasihat kepada putranya agar tidak mengkhawatirkan biaya perjalanan itu. Dia menyuruh putranya untuk tawakal dan menyerahkan segala urusannya kepada sang pemberi rizki. Sementara di rumahnya, Zumrudah mulai jengkel dan marah karena Safi belum juga kembali untuk membeli Faus. Hansalah sang suami berusaha menenangkan istrinya. Namun Zumrudah terus saja marah. Dia lalu mengancam akan membunuh Faus jika Safi tidak jadi membelinya. Baik sobat, ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-9 ini. Jika sobat suka dengan alur cerita film ini, mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.